Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya yaitu Andri Bupati. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep nutrisi ibu hamil dan menyusui. Ya, hamil dan menyusui merupakan salah satu periode dalam siklus hidup manusia yang hanya dialami oleh seorang perempuan. Periode ini akan sangat menentukan kualitas dari bayi yang akan lahir, bayi yang dikandung oleh ibu selama hamil, serta bayi yang disusui selama proses menyusui, ditentukan oleh makanan atau zat gizi yang dimakan atau dikonsumsi oleh ibu selama hamil dan menyusui tersebut. Sehingga sangat penting bagi mahasiswa untuk mengetahui kebutuhan gizi ibu selama hamil dan menyusui ini. Kebutuhan gizi ibu hamil. Dalam setiap harinya, ibu hamil dianjurkan untuk menambah zat gizi dibanding kondisi normal. Energi tambahan bagi ibu hamil pada trimester kedua dibutuhkan untuk pemekaran jaringan ibu, yaitu penambahan pembuluh darah, pertumbuhan uterus, dan payudara, serta penumpukan lemak. Sedangkan pada semester 3, energi tambahan dipergunakan untuk pertumbuhan janin dan plasenta. Gizi berpengaruh terhadap kesehatan dan daya tahan tubuh ibu hamil, baik sebelum maupun ketika sedang hamil. Awal kehidupan setiap manusia dimulai dari dalam kandungan, yaitu dalam proses kehamilan. Mari kita tinjau tentang hal ini. Seperti kehamilan normal berlangsung selama 38-40 minggu. Jika dihitung dengan ukuran hari, kehamilan akan berakhir sesudah 266 hari atau 38 minggu pasca ovulasi, atau kira-kira 40 minggu dari akhir hari pertama haid terakhir. Seorang wanita baru dapat dipastikan hamil jika pemeriksa telah melihat tanda pasti hamil, yaitu berhenti haid 2-4 minggu setelah konsepsi, mendengar detak jantung janin, dapat melihat dari USG, ultrasonografi, meraba bentuk janin, dan uji hormon HCG, human chorionic gonadotropin dalam urin. Sebagai organ endokrin, plasenta menghasilkan berbagai hormon yang sangat penting untuk proses kehamilan. Hormon ini antara lain estrogen, progesteron, dan HCG, human chorionic gonadotropin. Peningkatan produksi estrogen berpengaruh pada pembesaran uterus, mamae, organ genital, retensi cairan yang menyebabkan pertambahan natrium, perubahan disposisi lemak, dan faktor pembekuan dalam darah. Relaksasi persendian, penurunan produksi HCl, asam klorida, dan pepsin dalam lambung. Progesteron memacu pertumbuhan endometrium, penumpukan lemak, terutama lemak ibu, peningkatan retensi natrium dan pelemasan jaringan otot polos, mengakibatkan penurunan keturunan rahim, gerak lambung, dan tonus otot. Kelenjar endokrin juga menunjukkan perubahan. Kelenjar hipofisis dan tiroid membesar sedikit, laju metabolisme basal meningkat akibat peningkatan konsumsi oksigen serta luas permukaan tubuh ibu dan bayi sebanyak 25%. Di samping itu, kelenjar paratiroid juga membesar. Inilah yang menyebabkan peningkatan kebutuhan vitamin D dan mineral kalsium. Setelah trimester 2, perubahan fisiologi pada kehamilan adalah volume plasma yang naik 40-50%, menyebabkan anemia pada kehamilan walaupun RBC, red blood cell atau sel darah merah jumlahnya bertambah 33%. Kadar protein plasma akan turun, ginjal akan membesar untuk kompensasi kerja yang lebih keras. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi baik pada ibu maupun janin menyebabkan konsumsi oksigen meningkat, sehingga dampak cardiac output naik sehingga jantung juga membesar 20%. Sehingga jantung juga membesar 12%. Terjadi vasodilatasi perifer yang menyebabkan tekanan diastolik menurun sehingga memicu terjadinya edema. BMR atau basal metabolisme rate akan naik 15-20%. Pada saluran pencernaan di awal kehamilan, perubahan hormon menyebabkan mual dan muntah, sehingga nafsu makan akan turun. Kemudian secara bertahap, nafsu makan akan meningkat. Daya serap usus juga meningkat. Gerakan peristaltik melambat sehingga sering muncul masalah konstipasi. Faktor yang mempengaruhi status gizi ibu sewaktu konsepsi terdiri dari keadaan sosial dan ekonomi ibu sebelum hamil, keadaan kesehatan dan gizi ibu, jarak kelahiran jika dikandung bukan anak pertama,
varietas, dan usia kehamilan pertama. Sedangkan status gizi ibu pada waktu melahirkan dipengaruhi keadaan sosial dan ekonomi ibu waktu hamil, derajat pekerjaan fisik, asupan pangan, pernah tidaknya terjangkit penyakit infeksi. Tambahan energi yang dibutuhkan ibu hamil yang usia dewasa dengan status gizi baik pada saat hamil serta aktivitas fisik ringan untuk trimester 1 hampir tidak diperlukan energi tambahan. Sedangkan untuk trimester 2 dibutuhkan 300 sampai 350 kilokalori per hari. Dan pada trimester 3 dibutuhkan tambahan energi sebesar 450 sampai 500 kilokalori per harinya. Oke, kita lihat kebutuhan ibu hamil. Yang pertama adalah kebutuhan kalori. Ibu yang sedang hamil membutuhkan tambahan energi atau kalori untuk tumbuh kembang, janin, plasenta, jaringan payudara, cadangan lemak, serta untuk perubahan metabolisme yang terjadi. Pada trimester 2 dan 3, kebutuhan kalori berkisar 300 kalori per hari dibanding saat tidak hamil. Berdasarkan perhitungan, pada akhir kehamilan dibutuhkan sekitar 80.000 kalori lebih banyak dari kebutuhan kalori sebelum hamil. Karbohidrat merupakan sumber utama untuk tambahan kalori yang dibutuhkan selama kehamilan. Tumbuh kembang janin selama dalam kandungan membutuhkan karbohidrat sebagai sumber kalori utama. Pilihan yang dilanjutkan adalah karbohidrat kompleks seperti roti, sereal, nasi, dan pasta. Selain mengandung vitamin dan mineral, karbohidrat kompleks juga meningkatkan asupan serat yang dianjurkan selama hamil untuk mencegah terjadinya konstipasi atau sulit buang air besar dan wasir. Itu tadi kebutuhan kalori. Yang kedua, kebutuhan protein. Kebutuhan protein bagi wanita hamil adalah sekitar 60 gram per hari. Artinya, wanita hamil butuh protein 10-15 gram lebih tinggi dari kebutuhan wanita yang tidak hamil. Protein tersebut dibutuhkan untuk membentuk jaringan baru maupun plasenta dan janin. Protein juga dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dan diferensiasi sel. Selanjutnya, kebutuhan ibu hamil adalah lemak. Lemak merupakan sumber tenaga yang vital dan untuk pertumbuhan jaringan plasenta. Pada kehamilan yang normal, kadar lemak dalam aliran darah akan meningkat pada akhir trimester 3. Terus tubuh wanita hamil juga menyimpan lemak yang akan mendukung persiapannya untuk menyusui setelah bayi lahir. Lalu yang keempat adalah kebutuhan vitamin dan mineral. Kebutuhan meningkat dibandingkan sebelum hamil untuk mendukung tumbuh kembang janin serta proses diferensiasi sel. Terus juga tambahan zat gizi lain yang penting juga dibutuhkan untuk membantu proses metabolisme energi seperti vitamin B1, B2, niacin dan asam, pantotenat, vitamin B6 dan B12 diperlukan untuk membentuk DNA dan sel-sel darah merah, sedangkan vitamin B6 juga berperan penting dalam metabolisme asam amino. Kebutuhan vitamin A dan C juga meningkat selama hamil. Begitu juga kebutuhan mineral, terutama magnesium dan zat besi atau Fe. Magnesium atau Mg dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan dari jaringan lunak, sedangkan zat besi atau Fe dibutuhkan untuk membentuk sel darah merah dan sangat penting untuk pertumbuhan dan metabolisme energi. Di samping untuk meminimalkan peluang terjadinya anemia, kebutuhan zat besi menjadi 2 kali lipat dibandingkan sebelum hamil. Itu tadi kebutuhan-kebutuhan pada ibu hamil. Selanjutnya adalah dampak kurang gizi pada ibu hamil. Pada trimester 1, dikaitkan dengan tinggi kejadian bayi lahir prematur, kematian janin, dan kelainan pada sistem saraf pusat bayi. Sedangkan kurang energi terjadi pada trimester 2 dan 3 dapat menghambat pertumbuhan janin atau janin tidak berkembang sesuai usia kehamilannya. Contoh konkretnya adalah kekurangan zat besi yang terbilang paling sering dialami saat hamil. Gangguan ini membuat ibu mengalami anemia atau kekurangan sel darah merah. Kekurangan asam folat juga dapat menyebabkan anemia. Selain kelainan bawaan pada bayi dan keguguran,
menu makanan sehari-hari ibu hamil pada dasarnya tidak berbeda dengan sebelum hamil. Hanya porsinya lebih banyak dan lebih bervariasi. Berikut contoh bahan makanan sehari-hari. Pertama adalah kebutuhan energi ibu hamil dapat dicari dengan menggunakan metode Harris, ya, Harris Benedict. Kemudian hasilnya ditambahkan kalori rata-rata sesuai trimester kehamilan, yaitu ditambah 180 kilokalori per hari pada trimester 1 dan ditambah 300 kilokalori per hari pada trimester 2 dan trimester 3. Kebutuhan protein 1 gram per kilo berat badan per hari, penambahan protein 17 gram mulai trimester 1 sampai dengan trimester 3, lalu kebutuhan lemak 25-30% dari total kebutuhan energi, itu adalah yang dari trimester 1 sampai trimester 3 itu merupakan total dari kebutuhan energi pada ibu hamil. Demikianlah pembahasan kita mengenai gizi pada ibu hamil. Sekarang kita lanjutkan dengan kebutuhan gizi yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih banyak. Ya. Semoga bisa dipahami dan juga semoga bisa bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.